Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pemirsa setia TV Sulsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi dalam program religi TV Sulsel, apalagi kalau bukan Tapari Tausiah pagi hari. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, kita sudah kedatangan Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya, salah satu Ustadz yang ada di Kabupaten Goa. Dan tentunya kita langsung bersiaran dari Masjid Agung Syekh Yusuf Sungai Minahasa Kabupaten Goa. Kalau begitu kita langsung saja ke Ustadz yang akan memberikan tausiah pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dilepas maskernya, Ustadz? Ya, baik. Masya Allah. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustadz? Alhamdulillah luar biasa hari ini. Puasanya bagaimana? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa ya. Iya. Nah, hari ini kira-kira kita akan mengangkat tema apa, Ustadz? Tapi sebelumnya pemirsa, Ustadz yang ada sekarang ini beliau bernama Ustadz Ahmad Indarsyam, dipanggil Ustadz Ahmad ya, betul ya? Iya, baik. Baik. Oke, jadi saya panggilnya Ustadz Ahmad ya? Iya, sama Iya. saja. Iya. Untuk tema kita pada pagi hari ini di Tapari, kira-kira apa nih Ustadz yang akan dibawakan? Masih sehubungan dengan ibadah hari ini, masalah ibadah puasa, tapi kita bahas lebih mendetail lagi. Oke, kalau begitu tapi Ustadz boleh silahkan untuk berikan tausiahnya. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa di rumah, kita masih dalam suasana melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Namun sebelumnya ibadah puasa yang kita laksanakan tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, namun kita harus kenal dengan baik bagaimana puasa itu. Contoh, kalau ibu-ibu pemirsa di rumah mau bikin kue, pasti ada resep. Pemirsa di rumah, bapak-bapak beli kendaraan, pasti ada buku petunjuk. Sama halnya dengan puasa ini, ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Baik, puasa dari segi bahasa artinya menahan diri dari sesuatu. Jadi kalau ada orang yang mau menurunkan berat badan, diet, nah itu berarti dia berpuasa, menahan diri dari sesuatu. Contoh, makanan-makanan yang banyak mengandung karbohidrat atau banyak makanan yang mengandung lemak. Kemudian puasa dari segi istilah ialah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, itu puasa dari segi istilah. Kemudian pertama diperintahkannya ibadah puasa, yaitu tepatnya tanggal 10 Syakban tahun 2 Hijriah, atau sekitar kurang lebih 2 tahun setelah dialihkannya arah kiblat di Masjid Qiblatain di Madinah. Kalau pemirsa yang pernah berkunjung ke Madinah, pastilah pernah berkunjung atau melihat Masjid Qiblatain, masjid yang dua arah kiblatnya. Yang pertama arah kiblatnya ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Masjidil Haram. Tabarakallah, maha suci Allah. Bayangkan Rasulullah berdoa 2 tahun baru dikabulkan doanya. Kita ini siapa? Bukan kita siapa-siapa. Rasulullah 2 tahun ditahan doanya. Oleh karenanya pemirsa di rumah, TV Sulsel, jangan bosan-bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian syaratnya ialah ya pastilah sudah Islam. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal. Jadi kalau orang gila tidak berpuasa tidak berdosa. Jadi kalau pemirsa di rumah tidak melaksanakan puasa tidak berdosa, ya jadi orang gila juga. Baik. Kemudian mampu. Di sini mampu artinya orang yang sehat, walaupun dia sudah tua, bisa melaksanakan ibadah puasa. Dan terakhir ialah
bukan musafir. Ya, Mungkin. kita akan tahan dulu Ustadz Baik. tausiahnya, tentunya kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tapari Tausiah Pagi Hari edisi Ramadan 1443 Hijriah. Anda kembali menyaksikan Tapari Tausiah Pagi Hari edisi Ramadan 1443 Hijriah. Kita kembali ke Ustadz Ahmad. Tapi Ustadz tadi dilanjutkan yang sempat terpotong tausiahnya. Baik, kita lanjut. Siap. Sudah selesai tadi kita singgung masalah syarat, sekarang rukunnya. Rukunnya di sini menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali satu rukun saja, yaitu hanya menahan. Tapi menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i itu ditambah dengan satu lagi. Jadi kalau di mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i itu dua rukun. Jadi yang pertama niat, kemudian menahan. Persoalan niat, dua mazhab ini masih berbeda. Mazhab Maliki, niat puasa ketika malam pertama Ramadan. Contoh, malam pertama Ramadan boleh langsung berniat untuk 1 bulan puasa. Tidak usah disebut harinya karena kadang puasa ada 30, kadang 29. Jadi sebut saja ketika niat berniat puasa Ramadan 1 bulan tahun ini. Kemudian sementara puasa berjalan, misalkan hari ke-11 kita ada puasa batal atau kita tidak berpuasa, maka untuk melaksanakan puasa selanjutnya itu perbaharui niat yang pertama, artinya kita niat ulang. Jadi kita pertama niat untuk 1 bulan, tapi ada puasa kita tidak berpuasa 1 hari, entah sakit atau halangan yang lain, maka niatnya diperbaharui kalau esok hari mau puasa. Mazhab Syafi'i itu niatnya setiap malam. Kemudian waktu berniat khusus untuk puasa wajib tidak ada niat di siang hari. Semuanya niatnya malam hari. Jadi kalau sudah masuk waktu maghrib, maka boleh langsung berniat untuk puasa esok hari atau puasa sebulan sebelum sampai masuk waktu fajar. Dan tidak ada, kata Nabi, tidak ada niat puasa wajib di siang hari kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, misalkan jamaah atau kita setelah sholat subuh, kita jamaah sholat subuh, pemirsa Net TV Sulsel habis sholat subuh pulang ke rumah ngaji, sholawat, istighfar, begitu jam 8 pagi mau sholat duha, tanya ke anak-anak, ini hari apa? Hari Senin. Maka boleh langsung berniat puasa sunnah hari Senin. Selama habis sholat subuh sampai kita berniat belum makan dan minum, langsung berniat sholat berpuasa sunnah, maka puasa sunnahnya jadi, kecuali puasa wajib. Baik, jadi inilah perbedaan-perbedaan antar mazhab, antar imam, yang mana benar semua untuk kita melaksanakannya. Baik, kemudian macam-macam puasa. Yang pertama ialah puasa wajib. Puasa wajib ada 3. Yang pertama puasa wajib yang telah ditentukan waktunya, macam saat ini. Ini Ramadan, udah ditentukan waktunya. Yang kedua, puasa wajib karena adanya sebab, yaitu puasa kafarat. Kalau pemirsa Net TV Sulsel pernah berjanji, pernah bernazar, karena tidak bisa menepati janjinya, maka dendanya atau kafaratnya berpuasa 3 hari. Atau ada pemirsa di rumah, ini contoh saja, mudah-mudahan tidak terjadi, melakukan hubungan badan suami istri di waktu menahan, maka kafaratnya ialah, dendanya ialah puasa 2 bulan berturut-turut. Satu waktu saya ditanya, yang mana yang mengganti, suami kah atau istri, atau dua-duanya? Iya. Di dalam kitab fikih sunnah yang ditulis oleh Said Sabiq, di kitab keempat, di sana seorang pemuda datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, celaka saya kecolongan, saya melakukan
yang terlarang. Kata Nabi, apa yang kamu lakukan? Saya berhubungan badan. Maka kata Nabi, kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang. Di sini ulama berbeda pendapat siapakah yang mengganti, si suami, si istrikah, atau keduanya. Ulama berpendapat yang pertama ialah yang mengganti adalah suami, karena dia sendiri yang datang melapor kepada Rasulullah. Seperti itu. Iya, ini semakin menarik Pak Ustadz ya, mengenai siapa sih yang mengganti ini amalannya kalau misalnya ternyata terjadi itu ya di bulan puasa ya Ustadz ya. Betul. Tapi kita tahan dulu ya. Baik. Kita akan kembali usai jeda berikutnya, tetaplah bersama kami di Tapari Tausiah Pagi Hari edisi Ramadan.